Saya pikir pengalaman di 2019 itu sudah cukup memberikan satu atensi ya buat masyarakat Indonesia bahwa politik memecah belah itu nggak bagus. Ya nggak tips-tips dari Bapak itu untuk menghindari ya penumpang-penumpang gelap ini supaya jauh dari kita gitu. Ya, Bhinneka Tunggal Ika ya. Walaupun berbeda-beda tapi tetap satu ya. Satu bangsa ya, satu bahasa ya kan, satu tanah air. Artinya Indonesia ini adalah negara yang menurut saya ya di seluruh dunia ini paling top lah. Ya, berbeda-beda suku, ya, berbeda-beda kepercayaan, tapi kita tetap menjadi satu, ya, tetap menjadi satu, menjadi sebuah negara kesatuan, ya, negara kesatuan Republik Indonesia yang negara-negara lain aja sebenarnya ngiri loh melihat Indonesia seperti ini. Maksud kita justru mau dipecah-pecah. Iya, ada juga sekelompok orang yang kayaknya ikut menjadi penunggang gelap lah dalam momen seperti itu ya, kelompok-kelompok intoleran yang melakukan hal seperti itu. Kira-kira bakal menongol lagi nggak Pak sekarang? Mahasiswa adalah sosok yang lagi-lagi akan turut ya menentukan kemana arah bangsa ini. Ya, kita butuh orang-orang cerdas, kita butuh orang-orang kritis ya, mahasiswa-mahasiswa yang punya pemikiran ke depan, pemikiran yang maju, tapi jangan mudah ditunggangi, jangan mudah dimanfaatkan, dan jangan mudah disusupi. Peran pers tetap tidak boleh mati. Peran pers harus tetap dikedepankan, dan menurut saya salah satu yang nantinya bisa mempertahankan idealisme pers ya dari teman-teman insan mahasiswa pers juga, karena dari situ nanti banyak pelajaran yang bisa dipetik ya, sehingga nanti kedepannya akan bisa diteruskan oleh teman-teman mahasiswa yang terlibat dalam dunia pers. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama Nusa Pers. Hari ini komunitas pers mahasiswa yang senantiasa berusaha menyajikan informasi yang kritis, dinamis, dan tetap akurat. Kali ini kita akan coba untuk berbincang-bincang hangat bersama salah seorang narasumber yang sudah lama di dunia pers. Lengkapnya hari ini kita akan mencoba membahas tentang peran pemuda dalam menghadapi pemilu 2024 yang sebentar lagi akan dihelat di Indonesia, negara kita tercinta. Kali ini kita sudah kedatangan seorang narasumber yang luar biasa, yakni Bapak Sid Handoyo. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat pagi. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Masih Sama-sama. menyempatkan waktu. Ya, Mas Awan. Hari ini. Siap. Ya Pak Kesit, kalau buat teman-teman yang belum tahu, Pak Kesit ini adalah seorang wartawan senior, mungkin bisa dibilang ya Pak. Sudah berapa lama Pak berkecimpung di dunia pers? Saya berkecimpung di dunia pers baru 30 tahun. 30 tahun usia kita juga belum sampai Pak, 30 tahun. Iya, jadi saya mengawali atau terjun di dunia pers itu tahun 90. Waktu itu juga saya masih mahasiswa. Saya mahasiswa tingkat 2. Waktu itu semester 4 saya sudah terjun jadi langsung ke jadi lapangan jurnalis. Berarti dulu mengawali karir benar-benar langsung ke dunia profesional atau gimana dulu Pak? Enggak, jadi penulis lepas dulu aja ya, sambil kuliah, sambil cari biaya kuliah. Ya setelah itu baru serius menekuni bidang pers. Berarti ya kalau mau serius di sini juga bisa hidup lah Pak ya. Harus. Oke, baik kawan-kawan. Sebenarnya kalau teman-teman sering nonton bola mungkin sering ngeliat Bapak ya mungkin dalam acara-acara bola mungkin jadi komentator atau pengamat dalam setiap pertandingan olahraga. Tapi hari ini kita nggak akan membahas bola dulu nih Pak. Kita ngomong yang lain ya. Kita ngomongin yang lain, kita ngomongin politik hari ini Pak. Padahal saya bukan pengamat politik ya. Oke. Ya, tapi coba kita bahas dunia politik dari bingkai persnya gitu Pak. Kira-kira bagaimana sih gitu? Menurut Bapak, kira-kira bagi seorang pemuda nih Pak, seorang ya apalagi kita kan sebenarnya mahasiswa basicnya gitu. Kita tuh harus alergi atau enggak sih Pak sama politik yang sebenarnya kalau kita lihat politik Indonesia tuh kadang orang mikirnya carut marut, nggak jelas segala macam. Iya. Iya, kayak memang kalau bicara politik ya, memang tidak semua orang kemudian suka ya. Tapi banyak juga yang sebenarnya sangat tertarik dengan dunia politik, karena dunia politik itu menurut saya dia tuh dinamis gitu ya. Situasinya bisa berubah-ubah ya. Kalau udah masuk ke urusan politik ya, kan ada semacam slogan barangkali ya. Kalau di politik itu tidak ada
kawan yang abadi. Yang ada adalah kepentingan abadi. Nah, itu dinamika di politik itu seperti itu gitu. Beda dengan kalau kita bicara olahraga ya. Kalau olahraga itu kan sportivitas yang dijunjung tinggi gitu ya. Kalau kalah ya udah kalah gitu. Fair play pokoknya. Fair play. Tapi menarik ya, kalau menurut saya tetap dunia politik itu menarik karena kita tidak bisa terlepaskan dari situasi itu ya. Kita tidak bisa terlepaskan juga dari masalah politik dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi mahasiswa, pemuda ya, yang merupakan generasi penerus bagi bangsa ini gitu. Nah, menurut saya generasi muda Indonesia ya dalam menghadapi pemilu 2024 ini perannya sangat sentral loh. Sangat-sangat sentral. Pemuda punya kalau mau dikatakan posisi tawar yang sangat tinggi loh. Kalau kita bicara soal jumlah pemilih misalnya ya. Itu dari total pemilih ya berdasarkan data KPU di bulan Juli 2023 itu sekitar 204 juta. 204 juta. Iya, pemilih. Nah, dari 204 juta itu generasi milenial ya, generasi milenial itu jumlahnya luar biasa loh. Itu sekitar 33% atau 66 juta lebih, hampir 67 juta ya. Kalau kemudian digabungkan lagi dengan generasi Gen Z ya, itu jumlahnya bahkan 133 juta lebih ya. Jadi dari 204 juta itu kalau kita mau bicara generasi muda itu jumlahnya hampir 56% ya, melebihi setengah dari jumlah pemilih. Jadi kan ini sangat dahsyat gitu loh. Sangat dahsyatnya. Tinggal bagaimana kemudian para pemuda ini dengan jumlah yang sangat luar biasa itu kemudian ikut menjadi penentu arah bangsa ini nanti mau kemana, lewat mana? Ya lewat pemilu itu begitu. Jadi kalau itu kan bicara tentang hal-hal yang sifatnya realistis, idealis gitu. Tapi mungkin agak tertarik, saya kadang suka tergelitik tuh sama kawan-kawan kayak gitu. Ya kita ngapain sih ngomongin politik, capek-capek di bawah yang nikmat juga yang di atas. Iya. Nah kira-kira, oke nggak usah jauh-jauh lah. Kita sebagai insan pers aja nih Pak yang setiap hari ngurus kayak gini-gini gitu. Kadang integritas kita itu suka digoda-goda kayak gitu bahasanya. Suka diganggu kayak gitu. Ada pesanan dan lain-lain. Kira-kira menurut Bapak hal-hal yang seperti ini cara menyikapinya kayak gimana? Iya, biasanya begini, memasuki tahun-tahun politik ya. Ini kan sekarang ini tahun politik nih, ya, karena mau mendekati pemilu 2024. Pers memang terkadang dalam tanda kutip menjadi incaran, ya, menjadi incaran entah itu dari partai politik, kemudian dari orang-orang yang punya kepentingan untuk maju, misalnya menjadi calon legislatif, calon wali kota, calon bupati atau calon gubernur, gitu ya. Tapi menurut saya yang paling penting adalah begini, pers harus tetap independen, ya. Independen dalam arti kata tidak berpihak ke mana-mana, ya. Independen artinya ketika kita melihat sesuatu, ya entah itu dari apakah itu partai politik, apakah itu calon legislatif, calon bupati, calon wali kota, calon gubernur, bahkan calon presiden, memang memiliki visi misi yang sesuai dengan apa yang kita harapkan, yaitu boleh-boleh saja memberikan support, gitu ya. Tapi bukan berarti kemudian kita tidak memberikan kritikan, ya. Mensupport seorang calon pemimpin itu bukan sesuatu yang haram di pers, sepanjang objektif, ya, sepanjang objektif dan tidak juga kemudian melulu memberikan citra-citra yang positif, yang berlebihan, ya. Harus tetap ada kontrol, harus tetap ada keberimbangan, bahwa ketika seorang calon pemimpin memiliki kelebihan, ya ceritakan kelebihannya. Ketika dia memiliki kekurangan, kelemahan, ya harus disampaikan. Itu yang namanya pers. Jadi tidak terjebak dalam situasi kita terus saja mendukung yang kemudian masyarakat menilai, pers ini memang sengaja mengarahkan sosok ini supaya
unggul seperti itu gitu ya. Jadi harus ada keberimbangan, dan ini yang kemudian dinamakan dengan apa? Kalau dalam pemberitaan itu istilahnya cover both side lah ya. Jadi kita memberitakan sisi positifnya, kemudian juga kalau ada sisi negatifnya juga, kemudian bagaimana caranya kita mencari tahu gitu ya, sisi negatifnya itu seperti apa, dan kemudian ya dikonfirmasi ya. Itu jadi peran pers dalam tahun-tahun politik itu memang menjadi sangat penting, dan menurut saya pers tetap memiliki di tengah disrupsi media nih pada saat ini yang sangat luar biasa, pers tetap harus menjadi sosok terdepan ya dalam memberitakan apa saja yang terkait dengan situasi-situasi politik di negeri kita sekarang ini. Berarti selain kita harus memberitakan hal-hal yang sifatnya faktual, berarti juga harus berimbang juga. Iya, azas keberimbangan itu prinsip yang harus dipegang oleh pers ya, karena dengan begitu maka objektivitas, netralitas kita itu akan terjaga ya. Kalau kita hanya melulu memberitakan seseorang dengan sisi positifnya aja, itu juga nggak bagus. Sisi negatifnya aja diberitakan, itu juga nggak bagus ya. Jadi azas keberimbangan itu yang harus dijunjung tinggi oleh pers. Tapi kalau 2019 gimana Bapak lihat? Apakah pers menurut Bapak waktu itu berimbang nggak kira-kira? 2019 ketika ada perhelatan besar juga ya, pemilihan umum pada saat itu, saya melihat pers masih dalam tracknya. Ya, walaupun ada beberapa yang mungkin terlihat lebih condong ke si A, lebih condong ke si B gitu ya. Ya itu harus diakui ya, masih ada. Tapi secara garis besar, secara umum pers masih mampu untuk mengedepankan objektivitasnya, independensinya, dan juga netralitasnya. Ya, kalau kita mau flashback lagi ke 2019 pada saat itu. Ada yang menarik juga deh Pak kayaknya. Kalau saya berbicara tentang tahun 2019 tuh mungkin ada sedikit rasa trauma juga melihat kejadian-kejadian 2019, bagaimana perbelahannya itu luar biasa. Iya betul. Memang si politiknya gila itu. Iya betul, memang nggak bisa dimungkiri itu ya, bahwa ini juga sebenarnya tidak terlepas dari situasi di mana media sosial ini sudah berkembang sedemikian pesat. Ya, orang dengan bebasnya kemudian membuat konten-konten yang ditujukan kepada sosok-sosok yang dia dukung, atau bisa saja kemudian kita juga banyak menemukan konten-konten dari sosok-sosok yang diminati masyarakat, tapi kemudian diinformasikan ya, seperti halnya bagaimana supaya sosok tersebut dianggap tidak bagus, citra-citra negatif dimunculkan ya. Ini banyak bertebaran. Kemudian hoax, wah ini juga sangat merajalela gitu ya. Nah, disinilah kemudian peran pers yang menurut saya harus dikedepankan, bahwa pers juga harus menjadi agen perubahan, sama juga seperti pemuda juga sebagai agen perubahan, dan juga sebagai pihak yang menjadi garda terdepan untuk menangkal berita-berita hoax ya. Jadi kalau persnya sudah terbawa ikut-ikutan menyebarkan berita hoax, ya ini sangat berbahaya gitu ya. Justru pers harus menjadi garda terdepan dalam mengkampanyekan anti hoax, karena ini menjelang pemilu 2024 ini juga nanti pasti bakalan ramai lagi nih. Hoax pasti bakal bertebaran kemana-mana, konten-konten negatif ya terkait dengan sosok calon-calon pemimpin negara kita, itu pasti bakal bertebaran. Coba deh kita, karena itu juga sudah diprediksi oleh KPU ya, bahwa pada saat-saat tertentu nanti akan mulai itu hoax bertebaran itu ya. Dan ini yang menurut saya harus diantisipasi oleh masyarakat pers khususnya, untuk bisa menjadi yaitu tadi agen terdepan untuk menangkal berita-berita hoax yang bertebaran di media sosial. Gitu. Baik, itu mungkin kalau boleh mulik lebih dalam Pak, yang menurut pandangan Bapak, saya dulu kan selain, kalau cara pandang saya melihatnya di 2019 itu, selain ada perbelahan yang luar biasa dua entitas atau dua kelompok yang membelah diri itu, juga ada teman-teman yang
bukan teman-teman sih saya bilang, tapi ada juga sekelompok orang yang kayaknya ikut menjadi penunggang gelap lah dalam momen seperti itu ya, kelompok-kelompok intoleran yang melakukan hal seperti itu. Kira-kira bakal nongol lagi nggak nih Pak sekarang? Ya harapan saya sih jangan sampai lah ya. Saya pikir pengalaman di 2019 itu sudah cukup memberikan satu atensi ya buat masyarakat Indonesia bahwa politik memecah belah itu nggak bagus ya. Saya coba mengambil filosofi olahraga lah ya, karena basic saya memang olahraga ya. Kenapa gitu? Kita tidak mau untuk bersikap fair play ya, sportif. Ketika kita bertanding ya, ibarat sebuah pertandingan sepak bola aja lah. Ketika 90 menit sudah berakhir, ya sudah. Siapa pemenangnya itu harus kita akui ya. Pertarungan itu ya hanya di situ saja ya. Setelah ada pemenangnya ya sudah, ayo gitu loh. Jangan lagi kemudian yang kalah ini merasa nggak terima, kemudian terus saja ngobok-ngobok yang menang gitu kan. Ini situasi yang nggak bagus, dan ini memperlihatkan bahwa sportivitas di kalangan masyarakat kita itu berarti masih rendah. Kalau ini masih terjadi ya, ketika pihak-pihak yang nantinya katakanlah kalah dalam persaingan, dalam pertandingan, kemudian masih saja ngerong terus, saya pikir ini situasinya nggak bagus ya. Jadi kita justru dari pengalaman yang sudah ada, kita harus mau belajar menghargai arti sportivitas, fair play. Belajarlah dengan masyarakat olahraga ya, bagaimana caranya menghargai sebuah fair play, bagaimana menjunjung tinggi sportivitas. Kalau misalnya hari ini kalah, kan bukan berarti dunia kiamat. Ya, masih ada hari lain yang akan dijadikan untuk bertanding lagi. Ya, mungkin di situ kita nanti akan bisa menang. Jadi hal-hal seperti ini yang menurut saya juga harus disadari oleh masyarakat kita. Walaupun kadang orang mikirnya wasitnya curang gitu. Nah, ya itu adalah bagian dari sebuah perjalanan ya. Artinya toh ada hakimnya. Iya. Ketika kita tidak puas kan kita bisa komplain. Kita bisa melakukan keberatan, jalurnya sudah ada ya, tempuh jalur itu gitu ya. Kalau misalnya setelah menempuh jalur resminya ternyata juga memang tetap kalah, ya sudah gitu. Tapi kalau misalnya di jalur resminya kemudian kita dinyatakan menang, dinyatakan betul, ya kita juga harus menerima, dan yang sebelumnya menang ya juga harus menerima. Itulah arti sportivitas. Tapi kalau misalnya tidak memanfaatkan jalur-jalur resmi, kemudian lebih memunculkan ego, lebih kemudian bersikap apa ya, ya semau gue gitu ya. Ini nggak bagus, ya nggak bagus. Jadi justru itu mencederai arti dari sebuah demokrasi. Menurut saya itu. Ya harusnya hari ini masyarakat lebih pintar lah. Harus sudah pintar ya. Kita sudah punya pengalaman. Saya kita juga harus menjadikan peristiwa-peristiwa sebelumnya itu sebagai ajang untuk memperbaiki diri, kemudian juga bagaimana kita belajar untuk bersikap dewasa dan bersikap untuk menerima sebuah keputusan itu. Ya. Tapi ya itulah Pak, menariknya bahwasanya isu-isu yang seperti tadi Bapak bilang itu, isu-isu bahwasanya tidak menerima kekalahan dan segala macamnya selalu saja ditunggangi, selalu saja dibawa-bawa. Ya itu kelompok-kelompok radikal. Iya, itu dia, makanya kembali kepada masyarakat itu sendiri ya. Jangan mau dimanfaatkan kan begitu. Ya kalau misalnya memang merasa ya sudahlah, kita memang sudah kalah, menerima kenyataan, kita siap untuk bertanding for the next ya. Ketika ada pihak-pihak yang ingin menunggangi terus mengkompor-kompori ya harus kita cegah. Ya, harus kita beritahu juga bahwa ya sudah gitu, pertandingan sudah selesai, kita harus menerima apa adanya, dan inilah arti dari sebuah sportivitas gitu. Mungkin ada nggak tips-tips dari Bapak gitu untuk menghindari ya penumpang-penumpang gelap ini supaya jauh dari kita gitu Pak? Iya, kembali lagi kepada individu, person dari masyarakat itu sendiri ya. Apakah kita sudah siap untuk bersikap dewasa? Apakah kita sudah siap untuk, orang bilang sekarang ini move on, ya, move on dari kekalahan, misalnya begitu kan? Ya sudah gitu. Jadi memang kembali kepada pribadi masing-masing, kembali kepada bagaimana kita menyikapi sebuah persoalan secara dewasa, ya, secara objektif, sehingga kita tidak akan mudah terbawa atau terombang-ambing oleh atau ajakan-ajakan dari pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan situasi tersebut, begitu. Lumayan agak-agak strict juga ya kalau kita ngomongin hal-hal seperti itu hari ini Pak ya. Karena
kekhawatiran sebenarnya yang dialami sama teman-teman. Iya. Karena kondisi-kondisi tersebut. Oke, negara Indonesia adalah negara yang merdeka gitu. Tumpah darah di Indonesia itu bukan hanya dilakukan oleh satu golongan, satu kelompok, semua orang dari ujung Sumatera sampai ujung Papua ikut berkorban untuk Indonesia. Betul. Indonesia bukan negara yang satu golongan seperti itu saja gitu. Darah daging kita adalah darah daging persatuan, toleransi kan Pak. Betul. Lalu kadang nilai toleransi ini mulai tercemar sedikit demi sedikit, nggak kelihatan sama kawan-kawan. Ya, mudah-mudahan tips-tips dari Bapak bisa membangkitkan gairah dan semangat persatuan dari masyarakat Indonesia lah untuk senantiasa menjaga persatuan Indonesia kayak gitu. Karena menurut saya negara demokrasi itu loh negara yang paling adil kalau buat saya sendiri Pak. Iya, betul. Negara Saya demokrasi itu negara yang paling adil kayak gitu. Kalau mau bikin khilafah ya enggak. Gitu. Janganlah, kita kan pendiri bangsa ini sudah sepakat ya, Bhinneka Tunggal Ika ya. Walaupun berbeda-beda tapi tetap satu ya. Satu bangsa ya, satu bahasa ya kan, satu tanah air. Artinya Indonesia ini adalah negara yang menurut saya ya di seluruh dunia ini paling top lah. Ya, berbeda-beda suku ya, berbeda-beda kepercayaan, tapi kita tetap menjadi satu ya, tetap menjadi satu, menjadi sebuah negara kesatuan ya, negara kesatuan Republik Indonesia yang negara-negara lain aja sebenarnya ngiri loh ngelihat Indonesia seperti ini. Maksudnya kita justru mau dipecah-pecah ya, jadi sudah bukan waktunya lagi. Justru yang paling penting sekarang ini adalah bagaimana memajukan ya, Indonesia, dan sekali lagi ya di tangan-tangan para pemuda inilah Indonesia ya, masa depan Indonesia ini ditentukan gitu. Generasi muda akan memegang peranan yang sangat penting untuk menciptakan Indonesia yang aman, Indonesia yang adil, Indonesia yang makmur, Indonesia yang berbhinneka tunggal ika gitu. Itu buat kawan-kawan ya. Diajarin main sportif sama Pak Kesit kita hari ini ya, karena memang banyak pelajaran yang bisa diambil dari dunia olahraga sebenarnya Pak. Sangat banyak. Olahraga itu menurut saya ya, itu adalah tempat di mana kita bisa merasakan arti sebuah bangsa, arti sebuah persatuan. Coba deh, di bidang apa ya yang bikin seseorang itu bisa menangis, bisa merinding, bisa terharu mendengarkan lagu Indonesia Raya. Kalau kita melihat sebuah pertandingan olahraga misalnya, katakanlah SEA Games, Asian Games atau Olimpiade, ketika Indonesia, atlet Indonesia ada yang juara, kemudian bendera merah putih dikibarkan pada saat pengalungan medali, kalau kita berada di sana, kita bisa nangis. Disitulah kita bisa merasakan arti sebuah persatuan, arti sebuah bangsa gitu ya. Mendengarkan lagu kebangsaan di negeri orang ketika lagu itu dikumandangkan karena ada sosok bangsa yang mampu mengangkat martabat bangsa Indonesia. Di situ. Di tempat lain nggak ada. Tempat lain nggak ada. Nggak ada. Nah, lagu Indonesia Raya itu hanya diperdengarkan ketika seorang atlet sukses meraih medali, sama ketika ada kunjungan kenegaraan. Oh, itu aja. Nah, itu. Iya. Susah kan sekarang. Zaman sekarang kalau dilihat orang-orang gitu, generasi rebahan bandingkan sama orang apa itu selalu pakai rebah. Kalau di kunjungan kenegaraan sebuah pimpinan negara itu memang diperdengarkan di situ, dan kita juga akan merasa bangga di situ ya. Ya, selain di acara-acara resmi lainnya ya. Tapi kalau yang kita ingin merinding, terharu ya mendengarkan lagu kebangsaan, coba deh sekali-sekali nonton pertandingan entah itu SEA Games atau Asian Games langsung di arena, terus ada atlet kita yang juara kemudian menerima medali, kita dengarkan lagu Indonesianya. Pasti saya sudah sering kali tuh merasakan itu, merinding saya, kadang-kadang saya juga terharu, ikut menangis juga tanpa disadari gitu. Betapa bangganya gitu jadi bangsa Indonesia, kita bisa mendengarkan lagu kebangsaan di negeri orang karena kita mencatatkan prestasi. Luar biasa, emang semangat olahraga bisa kita bawa. Iya. Semangat persatuan ya. Ya beginilah kehidupan mahasiswa yang mulai suka rebahan, banyak beraktivitas di atas kasur, mulai kurangi lah gitu. Iyalah, mahasiswa adalah sosok yang lagi-lagi akan turut ya menentukan kemana arah bangsa ini. Ya, kita butuh orang-orang cerdas, kita butuh orang-orang kritis ya, mahasiswa-mahasiswa yang punya pemikiran ke depan, pemikiran yang maju, tapi jangan mudah ditunggangi, jangan mudah dimanfaatkan, dan jangan mudah disusupi. Itu aja. Itu aja Pak ya, mahasiswa. Iya.
Mungkin terakhir nih Pak, saya mau minta mungkin pesan-pesan Bapak untuk teman-teman kita yang masih banyak berproses di grassroots lah gitu, sebagai lembaga atau insan pers gitu. Kira-kira pesan-pesan Bapak untuk mereka untuk tetap semangat menjaga independensi, integritas, dan ya menghadirkan berita-berita yang faktual dan juga berimbang tadi apa ya kira-kira Pak? Yang pertama jangan terjebak dengan situasi di mana kita kemudian harus mendukung secara frontal ya terhadap entah itu sebuah kebijakan atau sebuah atau sosok orang yang akan digadang-gadang untuk menjadi pemimpin. Yang paling penting adalah menurut saya tetap kritis, tetap objektif ya, dan mau berpikir secara dewasa. Kalau ini mampu kita kuasai, insya Allah ya kita tidak akan terombang-ambing. Kita tidak akan menjadi orang yang gampang dicekoki oleh sesuatu yang bisa saja membuat sebuah perpecahan ya. Ketika kedewasaan mampu kita perlihatkan, kemudian objektivitas mampu kita kedepankan, semoga atau mudah-mudahan kita tidak akan terombang-ambing. Pak, terakhir Bang Ridwan, saya baru ingat nih ada pesan dari teman saya tadi nanyakan, kira-kira kalau anak muda masuk partai gimana? Nggak ada masalah. Insan pers? Nggak ada. Kalau insan pers itu sebenarnya tidak ada masalah juga mau masuk partai. Tapi ya, kalau seperti saya misalnya, saya wartawan, kemudian saya akan terlibat atau terjun di dunia kepartaian. Katakanlah saya mau menjadi caleg, saya harus cuti sebagai wartawan. Oh, cuti? Iya dong, kalau enggak nanti ada konflik interest, nggak boleh. Ya, jadi kalau wartawan mau jadi caleg, mau jadi bupati, mau jadi gubernur, jaket wartawannya dilepas dulu. Lepas dulu jaket. Iya, dia tidak boleh kemudian maju sebagai entah itu caleg, calon bupati atau calon wali kota dengan kemeja dibarengi dengan jaket dia sebagai seorang pers, seorang wartawan, harus dilepaskan dulu. Jadi kalau misalnya mau maju ya udah maju aja, persnya ditinggalin dulu. Begitu. Tinggal doang gitu, berarti balik lagi boleh? Kalau dia tidak berhasil, silahkan kalau mau balik lagi. Toh kepentingannya sudah tidak ada. Tapi kalau misalnya dia tidak cuti, ya harus nonaktif lah. Kemudian dia merangkap gitu. Nanti ada konflik kepentingan nggak bagus untuk medianya. Ya nanti mentang-mentang misalnya saya mau maju jadi caleg ya dari partai A, saya tetap sebagai wartawan di media, saya nanti akan tidak objektif menilai sesuatu begitu ya, karena saya punya kepentingan. Nah ini yang harus dihindari. Jadi itu tadi, kalau teman-teman pers ada yang mau maju menjadi caleg atau apapun ya di partai, ya harus ditinggalkan dulu identitasnya dia sebagai pers begitu. Baik, terima kasih Pak Kesit atas waktunya yang sama-sama Mas Awan. Terima kasih. Mungkin terakhir buat teman-teman Nusa Pers, bisa Pak dikasih pesan-pesan gitu buat kita yang masih merintis ini? Ya, semangat teman-teman untuk berkecimpung dalam dunia pers. Ini tentunya juga merupakan angin segar ya buat dunia pers Indonesia, karena di tengah gempuran media sosial yang begitu dahsyat ya, sebenarnya peran pers tetap tidak boleh mati. Peran pers harus tetap dikedepankan. Dan menurut saya salah satu yang nantinya bisa mempertahankan idealisme pers ya dari teman-teman insan mahasiswa pers juga, karena dari situ nanti banyak pelajaran yang bisa dipetik ya, sehingga nanti kedepannya akan bisa diteruskan oleh teman-teman mahasiswa yang terlibat dalam dunia pers. Itu. Terima kasih banyak Pak Kesit. Sama-sama, Mas Awan. Makasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan obrolan singkat, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Kita kembali lagi, kita bertemu di episode-episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.